Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Asyaratul Zaura. Di video kali ini kita akan membahas tentang ular laut yang wajib kita ketahui supaya kita safe dan aman ketika kita berenang di laut. Mungkin manusia hanya mengenal ikan hiu sebagai predator yang sangat mengerikan, karena ikan hiu dapat mencabik-cabik tubuh manusia tanpa diketahui dan sangat cepat. Tapi akankah teman-teman tahu bahwa ada predator lain di bawah air yang sangat mematikan dan sangat harus dihindari oleh manusia? Kawan-kawan wajib mengetahui bahwa ada ular di bawah laut yang menjadi predator dan bisa saja menyerang manusia ketika mereka lengah. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan ular laut, bagaimana definisi dari ular laut, dan apa saja ciri-ciri dari ular laut tersebut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya mengenal yang namanya ular. Namun, apakah kawan-kawan mengenal apa itu ular laut? Ular laut atau sea snake dalam bahasa Inggrisnya adalah sebutan umum untuk semua jenis ular yang hidup dan tinggal di lautan, yang kesemuanya diklasifikasikan ke dalam subfamili Hydropinae. Semua jenis ular laut teradaptasi sepenuhnya untuk hidup dan berkelana di dalam air, serta tidak mampu bergerak di daratan kecuali untuk genus Laticauda yang memiliki kemampuan terbatas untuk bergerak di darat. Ular laut dapat ditemukan di perairan pantai yang hangat dari Samudra Hindia hingga Pasifik, dan memiliki kekerabatan dengan ular-ular darat berbisa di Australia. Semua jenis ular laut memiliki ekor pipih menyerupai duyung, dan sebagian besarnya memiliki bagian bawah tubuh yang pipih, sehingga tampak menyerupai belut. Tidak seperti ikan, ular laut tidak memiliki insang dan harus ke permukaan secara teratur untuk bernafas. Ular laut sebagian besar menyebar terbatas di perairan tropis yang hangat di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat, dengan beberapa spesies terdapat di Oseania. Ular laut umumnya memangsa ikan-ikan kecil dan gurita muda. Ular laut terlihat aktif pada siang dan malam hari, pada pagi hari, dan kadang-kadang di sore hari. Ular ini bisa terlihat di permukaan berjemur di bawah sinar matahari, dan ular ini akan menyelam apabila merasa terganggu. Ular laut diketahui mampu berenang pada kedalaman lebih dari 90 meter dan mampu bertahan selama beberapa jam, mungkin tergantung pada suhu dan tingkat aktivitas. Dalam hal bereproduksi, ular laut berkembang biak dengan melahirkan atau ovovivipar, kecuali beberapa spesies. Ular muda dilahirkan hidup-hidup di dalam air tempat mereka menjalani seluruh hidup mereka. Pada beberapa spesies, ular muda berukuran cukup besar hingga separuh panjang induknya, terkecuali untuk genus Laticauda atau Erabu yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Di urutan pertama ada ular laut zaitun. Ular laut zaitun adalah sebutan untuk berbagai jenis ular laut yang diklasifikasikan ke dalam genus Aepysurus. Ular-ular ini tersebar di perairan yang hangat di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ular ini memiliki bisa yang sangat kuat seperti ular laut lainnya, sehingga harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, dan ular ini juga merupakan salah satu jenis ular laut yang diketahui cukup agresif dan temperamen. Ular berbisa ini merupakan jenis ular laut yang paling tebal dan besar dari marga Aepysurus. Makanan ular ini meliputi udang, ikan, dan telur ikan. Yang kedua, Listeria major. Ular ini juga dikenal dengan nama olive-headed snake, tersebar luas di Samudra Hindia dan Pasifik Barat, termasuk Indonesia dan Australia. Ular ini memiliki pola garis belang ganda yang sangat khas, sehingga mudah dibedakan dari jenis ular laut lainnya. Panjang ular ini hingga mencapai 1 meter.
1 gram bisa ular ini dapat membunuh 150 mencit. Berada pada tingkat ke-8 sebagai ular paling berbisa di Indonesia dan 15 di dunia. Beaked sea snake. Ular laut berparuh ini termasuk ular laut paling umum di Asia, tersebar luas di India, Laut Arab, Teluk Persia, hingga bagian utara perairan Indonesia. Jenis bisa ular ini yaitu neurotoxin dan mytoxin, yang merusak jaringan saraf dan jaringan otot manusia. 1 gram bisa ular dapat membunuh 450 ekor mencit. 90% kematian manusia akibat gigitan ular laut disebabkan oleh ular ini. Turtle-headed sea snake. Ular ini memiliki kepala yang mirip dengan kura-kura dan memiliki bisa yang sangat kuat, seperti ular laut lainnya. Gigitan biasanya terjadi pada nelayan atau penyelam. Ular ini digolongkan tidak agresif untuk standar ular laut, namun harus ditangani dengan hati-hati. Ular jenis ini biasanya hidup di daerah berkarang, juga berbatu, serta di atas dasar berpasir. Biasanya ular ini menghuni di daerah perairan kurang lebih 15 meter, namun pernah ditemukan pada kedalaman 50 meter. Ular ini memiliki mangsa khusus, yaitu telur ikan, dan lebih memilih sarang telur ikan yang menempel pada karang. Elamis platurus, yaitu ular laut perut kuning yang memiliki warna yang sangat mencolok dan indah. Ular ini tidak mungkin salah untuk dikenali. Bagian punggung berwarna hitam pekat, sedangkan perut berwarna kuning yang sangat terang. Pola totol berwarna hitam terdapat pada ekor yang memipih seperti dayung. Ular ini tersebar luas di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bisa ular ini sangat mematikan karena tergolong neurotoxin dan mytoxin, yaitu merusak jaringan saraf dan otot. 1 gram bisa ular ini mampu membunuh 750 ekor mencit. Seperti halnya kerabat daratnya dalam familia Elapidae, sebagian besar ular laut adalah ular berbisa tinggi yang mematikan. Tetapi ketika terjadi gigitan, jarang terjadi penyuntikan bisa, sehingga gejala keracunan biasanya terlihat tidak ada atau tidak berarti. Gigitan di mana keracunan terjadi biasanya tidak menimbulkan sakit dan bahkan mungkin tidak diketahui ketika terjadi kontak. Giginya mungkin tetap terdapat pada luka, biasanya terjadi sedikit atau tidak ada pembengkakan, dan jarang mengenai kelenjar getah bening di sekitarnya. Gejala yang paling berpengaruh adalah rhabdomyolysis atau kerusakan jaringan otot rangka yang cepat dan kelumpuhan atau paralisis. Gejala-gejala awal yang terasa meliputi sakit kepala, lidah yang terasa berat, haus, berkeringat, dan muntah. Biasanya bekerja sangat lambat dan gejala yang muncul mulai dari 30 menit hingga beberapa jam. Setelah gigitan termasuk rasa sakit yang umum, kekakuan, dan nyeri otot di seluruh tubuh. Peregangan otot-otot pasif juga terasa sakit dan trismus yang mirip dengan tetanus. Seringkali terjadi gejala-gejala seperti ini, kemudian diikuti oleh gejala khas gigitan Elapidae. Ular menjadi salah satu jenis reptil yang berbahaya. Setiap jenisnya memiliki tingkat risiko bisa yang berbeda. Meski ada jenis ular yang kadar bisanya rendah untuk menyebabkan kematian, tapi tetap saja bisa tersebut berbahaya apabila tubuh dalam kondisi yang tidak sehat. Tersambar bisa ular saja dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan seksama, apalagi sampai terkena gigitannya secara langsung. Pasien yang mengalami sambaran atau gigitan ular sejatinya harus ditangani sesuai dengan prosedur medis. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari gigitan atau tersambar ular, yaitu jangan memprovokasi. Ular tidak akan menyerang manusia kecuali dirinya merasa terancam atau terganggu kenyamanannya.
Agar terhindar dari gigitan ular, jangan melakukan kegiatan yang merusak habitat ular, seperti menginjak-injak ataupun menghancurkan sarangnya. Karena dalam kondisi terpojok atau terancam, ular bisa keluar dari persembunyiannya untuk menyerang manusia. Kemudian, menghindarlah apabila bertemu ular. Ketika bertemu dengan ular, dimanapun dan jenis apapun, usahakan jangan mendekat, apalagi berusaha memegangnya. Nah, begitulah cara untuk menjaga diri dari ular. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan tentang ular laut. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share, supaya channel ini bisa membuat lebih banyak konten edukasi. Terima kasih.